Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum saya membacakan ayat pokok kita akan bersama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita langsung membaca Alkitab kita di dalam Amsal 31 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, membela. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana bunyi firman Tuhan, belalah mereka yang tak dapat membela dirinya sendiri. Lindungilah hak semua orang yang tak berdaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita boleh bersama-sama belajarnya, orang yang ingin mendapatkan pertolongan dalam kasus-kasus tertentu yang diharapkan adalah mereka mengalami pembelaan. Mereka mengalami ada yang ada di pihaknya mereka. Harapannya apa? Ketika mereka memiliki masalah atau mengalami jalan buntu, berharap ada orang-orang yang membantunya. Berharap masalah yang dia hadapi akan segera selesai dengan baik. Nah, selesai dengan cepat apabila ada orang-orang yang membela perkaranya atau yang mendukung dirinya. Itu sebabnya hal-hal yang sering kali terjadi adalah ada orang yang dianggap lemah dan mereka tidak memiliki pembela. Mereka tidak mengalami pembelaan. Yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat adalah dalam hal membela ini akan menjadi masalah baru apabila melakukan kesalahan dalam hal membela. Ya, nah yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membela Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah apa? Yang pertama yang saya catat, siapakah yang harus dibela? Mengapa harus dibela? Nah, ini sangat penting. Ini menjadi catatan penting bagi kita sehingga waktu kita mungkin tergerak atau digerakkan Tuhan membela seseorang, membela satu perkara, tidak hanya asal-asalan membela, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan penting yang perlu kita perhatikan, yaitu seperti yang saya catatkan ini. Siapakah yang harus dibela atau yang pantas dibela dan mengapa harus dibela? Sehingga waktu kita mengambil keputusan berdasarkan hal ini, maka kita tidak sampai salah membela atau memiliki alasan yang memang sangat mendasar mengapa kita harus membela orang tersebut. Nah, yang harus dibela, kalau kita belajar dari firman Tuhan ya, yang harus dibela tentu saja adalah orang yang berlaku benar. Kalau orang tersebut melakukan kebenaran dan kita tahu apa yang dilakukannya itu adalah memang benar, maka kita yang tahu kebenaran harus membela orang-orang yang melakukan kebenaran. Maka kita harus ada di pihak orang yang melakukan kebenaran. Nah, ini sudah jelas kita harus melakukannya. Yang kedua, seperti nasihat dari firman Tuhan, siapakah atau yang harus dibela adalah orang yang lemah atau orang yang tak berdaya. Karena seringkali ya di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tidak punya kepentingan besar atau orang-orang yang dianggap secara ekonomi itu ada di kalangan bawah, kemudian juga dia tidak memiliki kedudukan apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Seringkali mereka ini orang-orang yang sering diabaikan, tidak diperhitungkan, tidak didengarkan suaranya, sehingga mereka jarang sekali mengalami atau menerima pembelaan. Nah, Alkitab mencatat siapa orang yang perlu dibela. Selain yang pertama adalah orang yang melakukan kebenaran, karena yang benar itu harus kita tegakkan ya. Nah, yang kedua adalah orang yang lemah, orang yang tak berdaya, dan juga
Orang yang lemah tak berdaya ini tentunya yang juga benar. Kalau misalnya mereka lemah tak berdaya tetapi juga melakukan kejahatan, melakukan yang tidak benar, kita juga tidak boleh membela Bapak Ibu ya. Membela mereka yang melakukan kebenaran sekaligus mereka yang mungkin lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya atau apa yang menjadi haknya dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya ini perlu didampingi, perlu didukung sehingga dia memiliki keberanian, memiliki menyampaikan haknya yang benar itu diutarakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan sampai kita salah di dalam kita membela ya. Nah, pembelaan yang salah itu akan memberikan sebuah dampak atau akibat yang tidak baik tentunya. Nah, pembelaan yang salah jika hanya berdasarkan kedekatan, ini sering kali terjadi kan Bapak Ibu. Oh itu temanku, oh itu masih saudara, jadi harus tak bela. Padahal mungkin yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang salah. Tetapi inilah seringkali pembelaan yang salah terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya, kebanyakan ya. Jika hanya berdasarkan kedekatan, jadi mengikuti perasaannya, karena ini masih saudara, aku kasihan kalau dia tidak saya bela. Oh karena dia ini sudah memberikan banyak pertolongan, maka aku juga harus, bagaimana caranya aku juga harus bisa membela dia. Ini adalah pembelaan yang salah. Juga jika hanya berdasarkan cari aman, tidak mau menanggung resiko. Ini juga banyak terjadi ya Bapak Ibu. Jadi membela, aku memihak kepada si A karena aku nggak mau kalau aku nggak membela dia nanti dia berlaku yang nggak baik kepada saya, atau aku udah berhutang budi sama dia jadi aku harus membela dia. Ini adalah pembelaan yang salah ya. Nah misalnya ini pembelaan yang salah itu kayak misalnya tidak mau menanggung resiko atau berdasarkan cari amannya. Ini biasanya kalau di dalam terjadi di pengadilan gitu ya, memberikan kesaksian palsu tidak sesuai fakta dan itu demi keuntungan pribadi karena tidak mau celaka, tidak mau menanggung resiko, dia bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya ya. Ini adalah pembelaan yang salah. Mazmur 140 ayat yang ke-13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Tujuan kita membela yang benar dan yang lemah sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan ya. Dalam Mazmur ini dikatakan Tuhan itu memberi keadilan kepada yang tertindas dan juga membela orang miskin. Nah tujuan kalau kita melakukan pembelaan, tujuan kita membela yang benar dan yang lemah itu adalah untuk menegakkan keadilan. Seperti Tuhan melakukan keadilan, demikianlah kita yang sudah tahu firman Tuhan, tahu karakter Tuhan, kan kita harus mencontoh Tuhan kita, mengikuti teladan Tuhan kita. Maka kita juga harus belajar menegakkan keadilan, yaitu membela yang benar dan juga membela orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak berani mengungkapkan kebenaran karena dia tidak punya posisi, tidak punya jabatan, tidak punya keberanian. Itu yang harus kita bela. Nah, prinsip membela ya saya mencatat yaitu harus berdasarkan kebenaran. Prinsip membela juga didasari dari memiliki belas kasihan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memiliki mata hati yang terang untuk melihat kebenaran dan juga memiliki hati nurani yang peka untuk memperhatikan yang lemah. Itu sebabnya biarlah melalui renungan kita hari ini kita boleh belajar, yaitu apa yang harus kita lakukan waktu harus mengerjakan pembelaan kepada orang-orang yang tepat yang harus kita bela. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat setiap pemberitaan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan juga ingin menyaksikan berkat-berkat secara rohani melalui kesaksian, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813
274 288. Mari kita bertumbuh bersama untuk kita menyenangkan hati Tuhan dan saling mendoakan satu sama lain semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita supaya memuliakan Allah. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita sambut dengan kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu, kami percaya firman-Mu bertujuan mengajar kami, membawa kami lebih serupa dengan Kristus dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kami percaya setiap firman-Mu itu mendidik kami, mengarahkan kami untuk kami belajar melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk kami juga memiliki hati nurani, kepekaan untuk membela orang-orang yang benar dan membela orang-orang yang lemah yang membutuhkan pembelaan kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan umat-umat-Mu GPDI El Shaddai sampai pada kesudahan, sehingga umat-umat-Mu tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.